Lewat apa kalau semua Zelensky? pemimpin negara dihubungi bahwa stop perang atau sebut stop war, Lord saya hubungin. Kalau itu yang terjadi maka segera Lord memburu mereka sebagai kejahatan perang. Kenapa Putin sekarang baru mengeluarkan kata ura? Apa tuh artinya? Iya, untuk Rangga. Ura! Untuk Rangga. Karena ini kalau persoalan nuklir dipaksakan itu diledakkan, apalagi di 10 negara, kiamat semua negeri. Itulah yang kemudian Lord marah pada mereka itu. Mau tidak mau seluruh hak pemerintah atau negara manapun Harus ikut campur, harus ikut campur dalam menciptakan perdamaian dunia. Kan bukan perang kita. Bukan untuk perang, tetapi mengamankan atas kemanusiaan. 2024 Lord bakal nyalon nggak kira-kira? Kalau itu adalah panggilan Ibu Pertiwi dan dukungan pada posisi rakyat dan seluruh didukung oleh konstitusional, Jadi presiden nanti, bakal nyalon jadi presiden. 3, 2, 1, close the curtain. Wih. Kita tutup dulu. Ini ada nggak di Sunda Empire nih? Oh, kayak gini, teknologi gini. Ya ada, ini kan anunya, turunannya. 3, 2, 1, light on! Wisya. Oh, ini Sunda Empire ada nggak? Ya. Ada teknologi nih? Ini semuanya teknologi dari turun temurun. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau persoalan kaitan soal tadi, Iya. ya tentu dari dulu ada, tapi sekarang lebih canggih. Oke, di kerajaan Lord belum ada nih? Ini belum ada. Nanti saya sumbang Lord. Ya, siap. Ya. Oke, karena kenapa? Sekarang saya salut nih sama Sunda Empire nih. Karena ya ada pernyataan Lord di beberapa tahun yang lalu itu jadi kenyataan nih. Kita lihat dulu nih. Bahwa prinsip poin dunianya harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan 10 itu? Siapa yang berani teriak bahwa keselamatan bumi, kita semua punya kewajiban untuk menyelamatkan bumi. Itu gimana tuh? Itu asal ngomong, asal jeplak apa emang udah? Sudah rancangan. Hah? Sudah rancangan Lord. Gimana tuh Lord? Iya. Sudah rancangan Lord selaku sekarang ini orang mengenal pemimpin dunia tatanan baru. Itu rancangan. Sebenarnya itu adalah merupakan sandi yang dalam artian sesuatu yang rahasia tetapi sedikit dibuka. Jadi Lord udah tahu nih bahwa Ukraina sama Rusia bakal berperang. Sudah tahu karena itu berkaitan dengan perang dunia 3 ini terjadi pasti dalam terjadi. Ya tahu dari mana tapi? Ya tadi saya bilang rancangan dunia 3 itu ada tanggal 16 Agustus 2020. Itulah merupakan memasuki tanggal 1 adalah dunia 3. Pasti pada sisi pengalaman yang sudah, setiap pergantian pada proses penelitian yang ada di dunia 1, dunia 3 itu pasti ada juga perang dilakukan. Nah, perang dilakukan dengan kondisi keadaan berada jauh dari sebelum itu. Di tahun 2019 pada saat Lord di sana dinyatakan berlaku waktu di SE ya. SE itu? Iya, Sunda Empire itu mengumumkan kan pada saat itu Lord bahwa itu adalah berlakunya the World Revolution System. Artinya ada bakal satu kekuatan perang yang terjadi. Perang yang terjadi adalah kemarin dan sekarang masuk kita lalui antara lain juga di luar dari perang saat ini yang perang senjata ya, adalah ada COVID dan sebagainya ya. Itu juga bagian perang. Oke. Nah, Rusia sama Ukraina ini. Iya. Katanya Lord juga terlibat juga di sini dalam rangka menghentikan perang ini. Yes. Sampai katanya Lord menghubungi Presiden Putin sendiri. Iya. Gitu. Lord? Iya. Kalau Presiden Putin yang sudah kan persoalan ini kayak Putin. gini. Putin, Presiden Tadi Putin. Putin bilang. Iya, Putin ya. Putin. Iya, Putin. Iya. Vladimir Putin ya. Iya. Pak Putin. Kalau kenal Pak Putin itu kan sudah lama saya. Tahun 2012 itu sudah lama saya Kenal di mana? dengan beliau. Dan tahun 2019 Lord di Rusia. Iya, Lord di 2000 Rusia. 2013. Sempat di Rusia. Iya, waktu itu Pak Jokowi masih di sana di masih wali kota ya. Wali kota. Lord udah ke Rusia. Lord sudah ke Rusia Ngapain? bersama Pak Profesor Sutadi Pujo Utomo berkaitan dengan sebagai Vice President Pertamina membangun perusahaan dan kemungkinan menghadapi krisis minyak ya terutama. Lord membangun satu usaha dengan beliau, ada Pak Herman Suparno ya Menteri Menaker. Ya, ini sebagai di komisaris. Rusianya kapan? Tahun 2013. Oke, ya. Dalam rangka menjalin satu kekuatan bisnis menghindari pada proses bagaimana krisis minyak saat itu lalu kemudian
teknologi. Berangkat ke Rusia Ya ke Rusia tahun 2013. Oh itu berangkat tadi Iya. tuh. Berangkat Iya. 2013 itu adalah kaitan dengan persoalan ini adalah untuk memenuhi refinery teknologi Rusia yaitu Refinery itu apa? Refinery, kilang minyak. Oke. Ya, kilang minyak. Dan rencana adalah pengimpor minyak mentah Rusia. Jadi Lord jauh yang sebelumnya kesana. dalam cerita sebelum perangan begini kami udah berhubungan. Ketemu Putinnya, Pak Iya, Putin ketemu Pak udah Putin. biasa dengan kondisi pertemuan. Ketemu nggak sama presiden? Ketemu dengan mereka ketemu. Ketemu. Ngobrol apa? Karena perusahaan itu kaitannya dengan energi. Oh, energi. Iya, kalau kaitannya yang sekarang ada sesuatu peperangan ya sebagai sahabat, ya makanya kami kirim DM kan. Tapi kan DM Oh, itu direct message Yes. ke Instagramnya Pak, Iya. Pak Vladimir Putin. Iya, dan saya terjemahkan dengan bahasa Rusia ya tentunya. Oh, bisa lihat nggak isi DM-nya? Ada. Ini kan hello, Iya. stop war. Iya. Nah, ini artinya apa nih yang ini nih? Pokoknya intinya saya Iya. mengajak bahwa Ini apa? mengakhiri. Bacanya gimana nih kalau ini? Iya, ya nanti dibaca aja karena ini tulisannya kan tulisan itu. Coba kalau misalnya dibaca kira-kira berapa? Gimana? Jadi kalau Yes, dibaca iya. gini, ya yang terhormat sahabatku Putin. Kalau dalam bahasa tulisan ini dibaca gimana? Ya susah ini agak ini mata saya ini apa kebacanya ya. Nggak usah dibaca lah nanti Nggak dibaca. kira-kira aja. gimana? Kira-kira isinya adalah maksudnya bahasa kalau diomongin gitu gimana nih? Iya. Cek gitu. Iya, pokoknya ini kan bahasa ucapannya agak susah saya. Iya, ini. iya. Walaupun ini sumber bahasa semuanya dari Sunda ya. Iya. Ya, bahasa dunia ini sumbernya dari bahasa Sunda. Inti bahasa, induk bahasa. Apa nih artinya? Penyebarannya. Artinya adalah di sini kepada yang terhormat ya, Dr. Putin. Sebagai presiden Rusia. Kemudian saya memohon untuk menghentikan atas perang. Iya. Invasi perang ke Ukraina dan saya mengenal dirimu kan adalah sahabat yang baik dan Oke. dan hati yang baik. Maka kiranya untuk sisi menciptakan perdamaian Lord memberikan pesan. Ya gini kondisi seperti itu. Ya, kenapa nggak dibalas kira-kira? Dibalas tapi bukan cara DM lagi. Oh, apa? Balasnya pakai apa? Ya balasannya kan ada beberapa cara lain. Apa? Jangan cara apa? Itu yang artinya dalam artian ada message, ada kesukaan. Apa lewat apa? Lewat Bisa dengan langsung, komunikasi langsung. Oh, telepon apa gimana Pak Putin? Lewat ini. Lewat omong-omongan. Apa omong doang gimana, Pak? Omong-omongan kaitan dengan posisi dengan media mas, dengan ini komputer, Oh, lewat internet. internet itu. Langsung bilang apa? Langsung. Artinya bahwa ini akan tetap akan dipertimbangkan dan sebagainya. Sebenarnya ini kan kasus persoalan ini juga penting ya, menjadi penting bahwa Oke, bisa lihat nggak, kesalahpahaman. ininya, message-nya dari Pak Oh itu Putin? nggak bisa karena ini kan ada. Jadi ini kan dunia intelijen ya. Jadi maaf dengan kondisi ini kan ada rahasia di balik rahasia. Tidak mesti harus saya umumkan. Jadi kalau Indonesia sendiri, kalau dari pemerintah Indonesia nggak pernah kontak sama Putin langsung soal ini. Oh nih? pasti ada. Beliau juga tadi kemarin juga Lord juga kirim setelah dari Pak Putin kan Lord juga kirim juga surat terbuka buat Pak Jokowi juga. Oke. Lewat Yang dari IG. balasan Presiden Rusia bilangnya Tetap apa pada intinya? kondisinya dalam sistem pendirian, namun juga akan memperhatikan kode-kode etik di dalam sebuah peperangan. Oke, terus Karena Pak apapun keadaannya saya ingatkan bahwa seharusnya tidak terjadi perang dengan cara Iya. seperti ini. Lord Karena ngomong lagi? Saya ingatkan, iya saya ingatkan. Iya. Bahkan terakhir dengan peringatan saya kepada Pak Putin ini, juga dengan pemimpin negara atau pemerintahan lain untuk menghentikan perang. Kalau tidak mereka bahkan menyiapkan sampai menyiapkan nuklir. Iya, Itu Rusia sudah kan punya saya- nuklir udah nih. saya peringatkan. Kalau itu yang terjadi maka segera Lord memburu mereka sebagai kejahatan perang. Lord nggak hubungin NATO, Oh saya hubungin. Amerika. Saya hubungin. Bisa dibaca di IG saya. Iya dihubungin. Hubungin Jadi siapa mereka- Ya ada NATO, ada Pentagon karena sebagai Pentagon ini siapa yang dihubungin? Ya ada komandan-komandan di sana. Iya, Karena iya. mereka di bawah dalam arti DM juga garis. lewat DM Instagram juga. Ada cara-cara lain yang saya gunakan. Kalau Zelensky Iya, jadi dihubungin nggak? ya Ukraina, Zelensky Presiden Ukraina. dihubungin. Lewat apa Semua kalau Zelensky? pemimpin negara dihubungi bahwa stop perang atau sebut stop war, Lord saya hubungin. Ada amanat di situ. Di Instagram saya itu ada amanat untuk semua pemimpin negara. Iya. Iya, itu ditujukan ke siapa tuh? Semua pemimpin negara. Iya. Untuk tidak boleh melakukan satu perangan ataupun konflik dalam dunia tiga. Oke, Karena kita oke. sudah masuk dunia tiga. Bahaya, Rusia keluarkan kode huruf Z. Oh, Lorangga ketar-ketir dan akan menjelaskan. Maksudnya apa nih? begini kalau Kode bisa. Z tuh maksudnya apa? Ya ketar-ketirnya kalau Z itu kan zero.
Ini kan ada tuh Z di Iya, truk-truknya, di iya. tanknya Saya Rusia. tahu, itulah memberitahukan satu bentuk Putin kode kepada saya. Apa tuh? Bahwa itu adalah melakukan satu akhir jalan akhir. Apa hubungannya apa? Zoro, itu tulisan Z itu Zoro. Z ya. Ya, atau bisa diartikan sebagai zero, dinolkan. Betul-betul dinolkan dalam situasi dunia ini. Iya. Lah, itu kalau sudah terbang seperti itu adalah kode akhir dalam proses peperangan bahwa itu terjadi. Makanya perang dunia ketiga ini terjadilah. Ini ada hubungannya kata dengan kode plat Z. Oh iya, karena kaitan Sunda kan semuanya juga. Z itu kan kode platnya Ya, apa sih? bagian dari wilayah Pasundan. Z itu apa sih? Ada Ciamis, ada Sumedang, ada wilayah Iya, Subang. iya. Ya, itu adalah karena itu adalah bagian. Iya. Jadi setelah Korps Diplomatik Bandung CD ya. Tapi Lord bilang katanya ini berhubungan dengan kode plat Z. Iya. Oke, karena simbol Z pernah dipakai dalam peperangan oleh Prabu Siliwangi. Yes. Sebab kalau dibalik Z, dibalik angka Z itu menjadi S. Kalau dalam bentuk kaitan ilmu kaitan dengan ilmu kemarifatan itu adalah bentuk manusia yang sudah mencapai pada titik temu marifat disebut Z, zero atau Zoro bahasanya. Dan itu kalau dibalik menjadi Siliwangi, S. S, oh Ya. S bukan Siliwangi. bukan Dan S. kalau Rangga adalah Rangga Sasana ya S juga. S kan. juga. Oke. Lah terus Ya. kenapa Putin sekarang baru mengeluarkan kata Ura? Apa tuh artinya? Iya, untuk Rangga. С днем Великой Победы! Ура! Ура! Untuk Rangga. Dalam artian untuk Rangga Iya. mewakili pada posisi kalau UU, iya kan, U untuk Ra-nya itulah kalau di dalam cerita para dewa dulu adalah dewa tertinggi. Iya, iya. Itu adanya juga di Iya, balik iya. pada Bandung. Nih, setelah kunjungan ke Rusia kemarin malam, Lord Rangga akhirnya bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Iya. Dalam pertemuannya Vladimir Putin mengklaim bahwa hubungan dalam hitungan hari Rusia akan menarik mundur militernya Iya. dan peperangan antar kedua bangsa akan segera berakhir. Ya sekarang ini tanggal 1 Maret nih. kejahatan Mana? senjata sedang dalam proses musyawarah. Sekalipun kemarin kan melakukan satu perundingan kedua. Saya bilang kalau itu diteruskan perang, dunia tiga tidak berhenti memperhatikan situasi keadaan. Lord mewakili sebagai juru damai ini, maka Lord sudah bilang, makanya ada amanat tuh. Amanat pada mereka semua sebagai mereka adalah kejahatan perang. Ya, Dan Lord apa yang tidak akan diam. apa yang akan terjadi kalau ini perang tetap berlanjut, nggak berhenti? Ini sudah masuk ke dunia tiga. Unsurnya karena proses keberadaannya, dunia atau negara-negara lain sudah ikut campur di dalamnya. Lah, kalau keterlibatan dari negara misalkan ada imperial force masuk ke sana, seperti NATO, US, Pentagon, itu memang polisinya dunia. Di mana negara berkonflik pasti mereka masuk. Jadi jangan salah bahwa itu bukan Amerika. Kalau sudah bicara NATO, bicara security, council di sana bicara. Oke. Lord akan terjun langsung ke sana. Saya pasti terjun ke sana. Akan ngebela siapa, Dan Lord? sedang mengurus. Pasti bela semuanya karena Lord Loh, kan nggak bisa Lord bela semuanya dong. Mau di mana mau? menghentikan semuanya. Siapapun Dengan yang cara apa? Dengan apa? Di tengah-tengah pas ada tank dua. membela itu kan tidak harus. Iya. Lo tidak harus bawa tank lagi atau lagi dengan senjata besar. Itu kan urusan para sersa. Ya akan gimana, Lord? Akan Iya. gimana? Lord jelas keduanya akan mempertemukan dengan diplomasi dong. Emang bisa Lord mempertemukan Bisa, Putin dengan kenapa Zelensky? tidak? Jadi bisa. Karena keduanya negara ini seharusnya tidak boleh berperang. Pada unsurnya satu induk di dalam USSR. Dan mereka ini secara sekarang de jure tidak boleh dia menyatakan sebagai maklumat perang. Tapi NATO udah mulai ngirim senjata loh, ngasih senjata loh. ya ke itu di Ukraina. dalam proses bagaimana melakukan pengamanan. Iya, iya, iya. Pengamanan. Jadi NATO kesana bukan pengamanan atau membela siapa tidak. Tapi ada. menurut Lord ya, NATO Iya. tuh masih perlu nggak sih? Ya jelas sebagai tentara imperial force Loh, tentara NATO ini dunia. kan lu dibentuk kan dulu dalam rangka perang dingin. Sekarang kan udah nggak ada perang dingin. Masih perlu nggak NATO kira-kira? Ya, menurut apalagi Lord? perang panas sekarang. Perang dingin pun baru turun kok, apalagi perang panas. Oh sekarang. gitu. Pendapat Lord nih ya. Ya. Nih, sekarang kan senjata dikirim oleh NATO ke Iya. Ukraina. Dalam rangka pertahanan Iya, bagaimana Presiden supaya- Zelensky membagikan senjata itu ke anak-anak muda Ukraina. Ya. Lord terpikir nggak kalau ini efeknya, impactnya nantinya bisa akan jadi neo-Nazi atau mungkin ada pemberontak baru di situ. Ini jadi buah simalakama juga buat Eropa. Ya. Begini. Ada teroris baru lagi nanti. Iya. Anak-anak muda yang dipersenjatai mungkin Jadi nggak? kemungkinan juga ada pemberontak ada ya. Tetapi justru lah makanya percayalah bahwa ini akan selesai karena dunia masih
kita sepakatlah dalam hidup perdamaian untuk hidup di dunia 3 ini tidak boleh ada perang, itu udah harus patuhi. Kalau tidak, mereka punya risiko. Perang itu tidak boleh sembarangan satu negara memerangi negara lain. Contoh satu hal lah, kalau halnya kita menyerang kepada rumah seseorang, pertanyaannya adalah siapa yang bersalah. Itu dalam dunia perang pun seperti itu. Berarti sekarang siapa yang salah nih? Ukraina sama Rusia? Ini dalam proses kami untuk melakukan... Kan Rusia yang nyerang, berarti Rusia yang salah dong menurut Lord. Iya, jadi kami dalam proses dari ini adalah dalam proses penyelesaian itu termasuk adalah lagi dicari kekuatan daripada proses susunan itu. Oke. Jadi yang penting adalah bahwa kedua pihak bisa juga yang kedua bersalah, berarti dua yang dihukum. Nah, kenapa sekarang Amerika nggak bantuin Ukraina? Amerika ini dalam posisi membantu atau tidak membantu, proses Amerika salah satu adalah yang memimpin di Security Council sudah masuk dalam proses peradaan. Kenapa nggak ngirim pasukan ke situ? Ya, belum dilakukan. Oh, sekarang sudah mulai dilakukan. Dilakukan semuanya. Dengan masuknya Kanada, ya kan? Ada masuknya Inggris sekarang dalam lerai. Karena apa? Rusia itu adalah di bawah Inggris kok. China di bawah Inggris. Sampai hari ini koloninya Inggris. Kalau mau bicara ke situ. Kenapa Korea Utara juga itu di bawah Inggris? Oke, kenapa kalau misalnya sampai sekarang kan Rusia di embargo nih, secara dagang, ekonomi, olahraga semua dia pasti dong karena nggak nurut. Itulah bagian untuk menghentikan dalam artian invasi perang atau meneruskan perang. Kalau Rusia ngebalas, dia juga menghentikan pasokan gasnya ke Jerman aja gimana? Ke Eropa? Persoalan kaitan pasok memasok itu kembali tadi, sesungguhnya masih ada jalan diplomasi. Lord bisa ya? Ya, Lord mampu untuk menurut Lord kira-kira nih Ukraina sama Rusia nih bakal berhenti kapan nih perang? Pasti akan berhenti dan tidak akan lebih dari tahun 2023. Kira-kira 2020-2023 adalah masa berakhir. Siapa yang akan Ukraina akan menyerah apa Rusia akan mundur? Persoalan apa Zelensky akan tertangkap? Kalau persoalan sama ini Rusia tadi, persoalan ini nggak bisa saling tangkap begitu. Yang berhak menangkap adalah proses di internasional, setelah proses Mahkamah Internasional. Kalau sampai Rusia menangkap Presiden Zelensky, nggak boleh seperti Pak itu. Lord mau ngapain? Nggak boleh seperti mau itu. Apain, Lord? Jadi kembali kepada proses konstitusional. Ada Mahkamah Internasional yang menentukan apakah kejahatan perang, siapa dan siapa yang melakukan kejahatan. Yang jelas kalau dia memaksa meledakkan atau menyiapkan nuklir itu salah. Jangankan nuklir. Pertama kali saya akan tangkap itu pelaku itu. Dengan cara apa Lord? Yo pasti dia ambil lah. Mau model kayak apa lo bisa. Nggak takut Loh, kalau takut lo tidak akan datang sebagai negara-negara nuklir yang saat 10 negara itu pedang nuklir dong. Lord ada pesan. Karena dalam rangka menyelamatkan seluruh umat manusia. Menyelamatkan Auya, menyelamatkan istri Auya dan anak cucu dan semuanya. Karena ini kalau persoalan nuklir dipaksakan itu diledakkan, apalagi dari 10 negara, kiamat semua negeri. Ya kan yang punya nuklir Rusia nih. Bukan hanya Rusia. Ya maksud dalam hal Rusia Ukraina ini. Ya kalau perang ini semua terjadi dari 10 negara penghasil nuklir besar di dunia terjadi perang nuklir, jangankan satu nuklir atau ribuan nuklir atau ratusan nuklir terjadilah kita tiada. Itulah yang kemudian Lord marah pada mereka itu. Marah sama siapa nih lebih tepatnya? Lebih tepat adalah mereka negara-negara nuklir tadi yang menghasilkan siapa? nuklir. Ya antara lain ada di sana ya yang sudah wujud funnya adalah baik Rusia itu tadi. Tadi katanya temannya Pak Putin temannya tadi. Ya marah kalau dia memaksakan nuklir ledakan lah. Dia juga akan mati kok. Rusia juga akan kena memakan atas karena radiasi satu nuklir itu 900 km. Oke, ada pesan nggak untuk Pak Zelensky dulu Pak Zelensky? Iya Pak Zelensky itu dipesankan. Sama pesannya. Masa sama Pak Zelensky sama Putin? Sama untuk melerai dalam kondisi hati. Kan sama untuk tidak melakukan kondisi peperangan. Tapi kan kalau diserang kan harus membela diri dong. Iya, membela diri makanya tadi dalam polisi dunia terjun ke sana melakukan sama kok itu maklumat saya udah saya terangkan kepada seluruh maklumat. Oh iya. Maklumat itu ada sesuatu amanat yang harus dilaksanakan. Kepada para pemimpin negara. Garis miring pemerintah, garis miring adalah para pemimpin negara-negara dimanapun seluruh dunia. Oke, sekarang saya mau tanya, harus ada jawaban pasti nih. Siap. Antara Ukraina sama Rusia, siapa yang salah siapa yang benar? Dipastikan jangan salah benar dong. Ini kan bukan pengadilan. Menurut Lord,
Kalau tadi saya gambarkan bahwa salah yang benar, yang pasti adalah kalau negara sudah menyerang seperti itu dan kemudian Security Council turun, nggak bakalan menang. Siapa yang salah? Rusia tidak akan bakal menang. Dipastikan itu. Kalau NATO turun, Ya, kalau Amerika turun. Mereka turun otomatis tidak ada. Kalau NATO Amerika nggak turun. Dalam posisi nggak turun tidak akan mungkin karena mereka adalah tugas adalah sebagai pasti turun. Karena lo juga sudah memerintahkan untuk turun. Nah, menurut Lord sekarang Indonesia perlu ikut campur apa nggak perlu? Kan bukan anggota NATO juga. Oh, Lord itu kalau Indonesia anggota NATO, kalau dibagi NATO, NATO Selatan, Iya. OTAN namanya, balikannya. Oh gitu ya, iya. Jadi mau tidak mau seluruh hak pemerintah atau negara Harus manapun ikut campur, harus ikut campur dalam menciptakan perdamaian dunia. Kan bukan perang kita. Bukan untuk perang, tetapi mengamankan atas kemanusiaan. Kemanusiaan. Makanya Lord membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi yang kita cintai ini, bahwa tetap memberikan satu pengiriman pasukan untuk mengamankan atas warga negara Indonesia di kedua pihak. Dan itu 24 jam kemarin. Kan udah surat itu dijemput kemarin, dilaksanakan. dijemput. Iya, tapi belum semuanya. Termasuk yang di Rusia itu Iya, belum. iya. Ya, belum semuanya. Yang kedua adalah melakukan satu bentuk diplomasi. Ya, diplomasi dari kedua negara. Juga negara-negara terkait. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tetap memerintahkan kepada para anggota kabinetnya juga untuk tetap melayani rakyat kita supaya tenang dan damai dan terlayani baik. Oke. 2024 Lord bakal nyalon nggak kira-kira? Nyalon dan tidak adalah sekarang rame ya pada mencalonkan. Iya. Ya kita kalau itu adalah panggilan Ibu Pertiwi dan dukungan pada posisi rakyat dan Iya. seluruh didukung oleh konstitusional. Jadi presiden oleh nanti, partai-partai bakal nyalon jadi presiden. Jadi presiden 2024 itu adalah hak dan kewajiban. Kalau bisa calon jadi presiden, wakilnya kira-kira siapa? wakil ya, Udah kepikiran belum siapa? Kita serahkan aja kepada konstitusional. Enggak dong, kalau Lord kan pasti sebagai pribadi harus punya Iya. ini pilihan dulu apa kira-kira Ya siapa? kalau pilih siapa sih A dan B belum bisa. Kira-kira yang sekarang di Ya otak Lord. kalau lebih ini bisa diwakili oleh seorang ibu boleh. Siapa kira-kira? Ya banyak kan putri-putri terbaik. Kalau tidak pun adalah pada proses pernikahan. Banyak kok calon-calon laki juga banyak. Siapa? Satu nama, sebutin satu nama. Aku nggak bisa. Harus sebutkan. dong, Lord, harus dong. Nggak sebut, Saya minta Lord sebutin satu nama kira-kira. Nggak bisa. Wakil presiden Lord siapa? Nggak bisa. Jadi bisa aja dilakukan oleh sama-sama laki-laki. Iya. Kembali kita serahkan kepada konstitusional. Lo tidak bisa menentukan apa-apa. Karena lo juga tidak memiliki daya apapun ya. Kecuali dalam proses ini kembali kita sama-sama menjaga atas bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Luar biasa, Lord. Iya. Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Dan kalau persoalan Iya. kaitan soal tadi Presiden, Iya. Republik Indonesia, itu adalah bagian bahwa Iya. ternyata di dunia tiga ini Indonesia memiliki kans berat. Kan berat itu dalam artian yang punya fungsi besar untuk menyelesaikan atas semua kemelut negara, termasuk konflik dan peperangan saat ini. Maka tidak boleh bahwa Putin Iya. dalam Rusia mengambil atau mencaplok negara lain Iya, bersifat iya. sebagai Soviet. Iya, Nggak iya. bisa itu. Ini yang harus juga disadari oleh sahabatku itu ya. Semua kan sahabat saya ya. Jadi hal-hal seperti saya ingatkan dari semuanya. Maka di dunia tiga ini saatnya tidak ada perang. Bahkan sekecil senjata pun itu pistol tidak boleh lakukan Iya, untuk iya, membunuh manusia. Jadi ini saatnya lah kita untuk di dunia tiga ini saatnya untuk mencapai adil makmur. Menurut Lord kira-kira Ukraina sedang diadu domba nggak? Ukraina sebenarnya bukan diadu domba juga, karena persoalan sekarang adalah motif keberadaan dunia tiga kita masuki sudah tradisi, Jadi bukan adu domba nih ya? bukan adu domba. Jadi Iya. murni pada proses keberadaan ini saling masing-masing memegang ego. Oke, menurut Lord kira-kira Zelensky tepat nggak jadi presiden Ukraina sekarang? Ya tepat-tepat saja, nyatanya terpilih sekalipun dari pelawak. Iya. Itu tidak masalah. Iya, Ya, jangan salah loh, para pelawak atau komedian itu cerdas loh. Iya. Ya, saya nggak bela saudaraku yang di situ, tapi Putin juga saya bela, semua saya bela kok. Tadi Karena katanya mereka adalah saudara kita. Semuanya dibela ya? Bela kejahatannya yang Jadi tidak Ukraina saya dibela, Rusia dibela. Dibela, tapi kejahatannya yang tidak dibela. Yang jahat siapa nih? Karena Robert, yang jahat yang melakukan oknum sebagai penjahat perang. Siapa? 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 Ya siapapun itu tadi. Siapa? Loh, itu tadi kalau itu adalah perbuatan kejahatan. Ya dalam hal ini siapa perang Rusia Ukraina ini penjahat perangnya? Persoalan sini adalah memberatkan pada proses menghentikan Lord memerintahkan kepada ya ini, Siapa penjahat perangnya siapa dalam perang ini? kan belum ditentukan dalam masa Menurut Lord, ini, menurut Lord. kejahatan perang. Kalau tadi berbicara tentang perang siapa yang menyerang, itulah yang bakal menimba proses penjahatan perang pertama. Siapa? Lah, Rusia itu kan menyerang duluan. Iya. Lah ini yang tidak juga harus dibuka sih ya. Tapi saya harus buka ketika apa? Supaya generasi kita, apalagi milenial ya di Indonesia,
untuk melakukan bagaimana menyambut bahwa dunia 3 saatnya Indonesia memimpin, saatnya Indonesia menjadi satu negara terkuat, saatnya Indonesia mencapai adil makmur sebagai pilot project daripada negara-negara lain. Dan penyelesaian konflik semuanya nanti akan di sini, mau tidak mau. Yang di Bandung nggak perlu ikut campur ya, sama Rusia sama Ukraina nggak perlu ikut campur ya? Bandungnya ya urusan Jawa Barat. Tetapi faktor kekuasaan dalam proses tadi CD-nya, COP Diplomatik Bandung, yang menggambarkan bahwa kekuatan tadi dari zaman Egypt aja itu tadi Mesir, dia menyetujui bahwa dewanya dewa ya itu ada di sana. Makanya jadi kira-kira pemerintah daerah Bandung mengembalikan harus fitrah dari kekuatan Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia. Harus ikut campur nggak ke sana? Bandung nggak perlu, kita ikut campur harus dalam rangka proses perdamaian dunia, dalam rangka membela bangsa, bela negara dan bumi bersama ya. Apa dengan cara apa? Ya sudah kalau enggak kita jaga hati-hatinya lah dan doa-doanya, apalagi kaum wanita ya. Tapi hatinya jangan panas karena panas saja hati perempuan khususnya menimbulkan proses konflik bencana dari seluruh dunia. Penting nih peranan wanita ini. Luar biasa nih ngobrol sama Lord nih. Pasti dulu sekolahnya banyak macam-macam ya, Lord. Ya, saya banyak. Kayak bahasanya tuh luar biasa. Saya macam-macam. Banyak yang saya nggak ngerti gitu loh. Saking nggak nyampainya ilmu saya. Ya ini mudah-mudahan tadi memang inilah gayanya saya. Iya, nggak, tapi saya salut. Saya aja nggak nyampe nih. Saya yang salut juga kepada Auya ya. Saya kan orang juga yang termasuk pengagum Auya. Di mana tampilan-tampilan dulu. Saya lebih kagum sama Lord lah. Iya, jadi kaitan ini cobalah siapapun manusianya, ayo kita bersama bagaimana membela bangsa, membela negara dan membela bumi bersama. Kan saya takjub sampai banyak filosofi karena Lord yang benar-benar Kenapa? Saya bingung sekarang saya tambahin bela bumi bersama. Dan Lord pesankan ketika pada posisi ini cobalah kita sinergi rakyat sebagai rakyat ataupun masyarakat dengan para pejabat negara. Habis ya? Memory card habis ya? Mau habis. Oke. Habis ya. Kalau gitu ya. Jadi pesannya itu saja kaitan dengan yang ada beradaan ini. Tentu bagi kita semua juga sesuai dengan kita ya. Siap. Doa-doa kita juga penting kaitan dengan perdamaian kita. Amin. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Damai harus semua. selesai kalau enggak tidak ada perang ya. Ya tadi. Pasti sanksi bukan hanya sanksi embargo ekonomi, tetapi hukuman bagi penjahat perang tadi yang saya bilang, Lord, atas maklumat tersebut pasti kena. Karena embargo ekonomi buat Rusia juga pasti efeknya imbasnya buat kita semua. Nanti kita semua harga serba naik ya kan, minyak naik, gas bumi naik, udah. Iya, kalau cuma naik doang main, kalau misalkan nuklir diledakan boro-boro ada sembako. Kita pun tulangnya nggak ada. Apa jangan-jangan minyak goreng sekarang langka gara-gara pengaruh Ukraina sama Rusia ya? Enggak juga. Enggak juga ya, oke ya udah. Itu adalah perlu ada. Memory card mau habis ya. Iya, dan kita tugaskan percayakan pada pemerintah kita bisa mengatasi. Atau mungkin memory card mau habis juga pengaruh juga. Oh iya, kenapa harus habis? Ini kan penting. Jangan-jangan gara-gara Rusia Ukraina nih. Kita dibombardir nih. Iya, nggak akan sampai sini pembombardirnya dan nggak yang takut. Banyak persoalan-persoalan nggak sadar. Ya, Putin nggak sadar menyampaikan satu hal statement yang nggak sadar. Dia adalah mengancam pada sisi kiamat soal blok barat. Nggak ngerti dia. Haknya dia siapa. Karena apapun keadaannya, kembali mereka hanya memimpin sebuah Rusia. Sebuah negara Rusia doang. Tidak boleh mencaplok negara lain. Betul. Dan tidak boleh dia tampil sebagai Uni Soviet karena itu sudah berakhir. Oke. Lo tahu sama selesainya. Jadi lo tahu kok itu urusannya. Makanya lo selalu berharap semoga beliau juga sadar dan kita doakan bahwa perdamaian kita akan segera capai. Karena kalau perang dunia 3 ini tidak diakhirin dan terlalu lama, maka proses keberadaan kita akan makin susah. Siap, Lord. Ya. Hura. Kenapa itu hura? Untuk Rangga. Rangga. Oke, kode sehat Mas ya. Oke, terima kasih banyak guys. Mudah-mudahan paham apa yang kita omongin hari ini. Kalau misalnya belum paham, berarti ya ketemu lagi lah, Lord lagi lah. Iya kan? Siap. Siap, Lord. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uya ya. Dan ini menjadi satu toladan kita. Ya, siap, Lord.